Coba sebelum sini, nah di video ini saya akan menganalisis One Piece chapter baru yaitu di chapter 1017. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Setelah pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah oke, di sini kita akan menganalisis seperti biasa apa aja sih yang terjadi di chapter terbaru ini dan membahasnya benar-benar rinci sampai to the bone biar have I ever told you anjay. Nah buat yang belum tahu alur dari chapter 1017 seperti apa, kalian bisa langsung ke video review dengan klik kartu di atas kanan ini. Oke, jadi chapter ini dimulai dengan cover request di mana akhirnya diperlihatkan Our Savior, Our Protector, Sang Helm level 3 Hyung Bagi The Clown. Dan awal chapter ini pun dimana saat Tama mau mengumumkan perintahnya apakah Bawang ini benar-benar pingsan nih. Itu pun hanyalah setelah ditangkap begitu saja oleh Usopp. Apakah serangan Usopp ini benar-benar dapat memingsankan dengan begitu mudah untuk seorang headliner dari kru seorang Yonkou? Jika begitu, wah lemah sekali Bawang ini, tugasnya benar-benar hanyalah sebagai penyampai informasi saja. Dimana sebenarnya banyak page yang di chapter ini hanyalah berisi memperlihatkan keadaan dari gifter-gifters di setiap sisi Onigashima. Dan lagi-lagi, Tama mau mencoba mengumumkan lagi perintah yang dia sampaikan. Di sini kok kayaknya Queen benar-benar sensi bet ya anjim sama si Otama ini. Dia sampai ngomong apa sih yang bocah itu mau. Lagi-lagi dia nunjukin dirinya di atas sana kayak lucu aja gitu. Queen sang komandan Yonkou terganggu dengan keberadaan seorang bocah. Ternyata memang benar bocah inilah yang bisa dibilang mengubah gelombang peperangan di Onigashima ini. Dialah yang mengubah para gifters di pihak Kaido menjadi pihak aliansi juga. Dimana di sini terlihat keadaan Luffy yang sedang ditolong oleh kru dari Torao. Dan buat yang lupa, sebenarnya Luffy juga sebelumnya pernah ditolong oleh kru dari Torao ini. Bahkan ini benar-benar nyelamatin nyawanya sampai benar-benar hidup lagi. Itu pun ketika kabur dari Marineford, di mana Luffy bisa dibilang hampir pasti mati jika tidak ditolong oleh Torao dan krunya saat itu. Dan terlihat juga pasangannya alias Momono Mesum yang menangis ketakutan karena dia berada di ketinggian. Hal yang lagi-lagi masih konstan dilakukan terhadap Momonosuke ini. Awal traumanya itu ketika Kaido mengangkatnya di atas kastil dahulu. Pasti traumanya tentang ketakutan ini muncul kembali yang saya katakan Oda tetap konsisten. Dimana menurut saya titik dari Momo ini dikatakan sudah benar-benar tumbuh yaitu saat dia sudah hilang traumanya terhadap ketinggian. Karena toh Momo ini seorang naga, dia juga bisa terbang seperti Kaido. Masa dia bisa terbang tapi dia ketakut akan ketinggian, kan sangat bodoh sekali. Di sini pula kenapa muka Shinobu terlihat sangat tenang karena saya yakin dia menggunakan kemampuan ninjanya untuk melayang di udara. Ya lagi-lagi dengan diperlihatkan keadaan para gifters yang sudah berpindah posisi, ini juga sudah berkali-kali saya bahas. Mungkin buat yang belum lihat, gifters di Onigashima ini dikatakan berjumlah 500 orang. Jadi dengan begitu, kedudukan sebelumnya yang awalnya 7.000 versus 20.000, maka akan berubah menjadi 7.500 melawan 19.500 orang. Itu pun setelah gifters berpindah posisi ke pihak dari aliansi. Tidak cukup drastis memang, tapi ya kemampuan gifters ini tentu lebih hebat dari 1 atau 2 orang para waiters dan placers biasa. Dan satu gifters keren di sini adalah Poker Sang Ular. Dia dengan gagah berkata kepada Jinbei, "Hey, Jinbei sang ksatria lautan, kau fokuslah kepada Wushu biar aku yang melawan sisanya." Dan lihat juga satu gifters ini dengan pakaian yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Di situ di kaosnya terlihat ada tulisan So, di mana saya yakin itu adalah Sora mengingat tampilannya sangat persis dengan pahlawan Sora yang Sanji katakan saat kecil. Yang di dalam cerita itu adalah musuh dari Germa Double Six. Di sini Queen pun menyindir tentang penelitiannya bersama judge yang bernama Mads.
Dimana entah apa yang mereka teliti pada saat itu, tapi apakah itu mirip dengan Smile sebelumnya yang hanya menyisakan emosi sedih saja. Tapi ini benar-benar emosi marah saja untuk match ini. Atau match dalam artian yang berarti gila, di mana mereka menciptakan banyak senjata-senjata. Ya contohlah seperti apa yang Queen punya sekarang dari Mummy dan yang lain-lain. Dan siapa sajakah kira-kira anggota dari match ini? Jika dilihat, dahulu Judge ini bersama dengan Caesar dan juga Vegapunk. Jika Queen pun tahu, jangan-jangan mereka berempat ini adalah berada dalam satu penelitian yang sama, di mana masing-masing memiliki keahlian yang sangat berbeda. Judge di bidang blueprint kehidupan atau line X factor dan menggunakannya untuk cloning manusia. Dia pun meningkatkan gen manusia ini seperti anak-anaknya para Vinsmoke. Lalu Caesar clone yang ke buah iblis Set dan Smile, seperti apa yang udah katakan di SBS 99 lalu, dia juga melakukan percobaan tentang senjata pemusnah massal dengan buah iblisnya, plus percobaan raksasa ke anak-anak yang walaupun banyak yang masih belum sempurna dari hasil karya Caesar clone ini. Dan untuk Queen, dia sudah bisa membuat senjata pemusnah massal juga dengan Mummy dan Ice Oni sebelumnya. Lalu dia juga ternyata seorang cyborg yang berarti dia dapat mengubah dirinya sendiri menjadi senjata-senjata yang ada. Sejauh ini baru itu saja sih kemampuan dari mereka ini yang keahliannya sangat berbeda, dan saya pun sangat yakin Vegapunk lah yang sudah paling mahir dari kesemuanya itu. Dan tidak ada yang terlalu menarik sih dari mode hybrid Queen ini karena ya itu mode hybrid biasa lah, bukan mode spesial dari seorang Zoan. Chopper saja dia selalu berada di mode hybridnya selama yang dia mau. Kenapa di Onigashima ini seakan-akan mode hybrid itu sangat spesial. Bahkan Kaido yang masuk ke mode hybrid saja dibuat se-hype itu, dan sekarang bahkan Jack serta King pun belum diperlihatkan mode hybridnya seperti apa. Di sini pun kita melihat Sanji yang berkata kepada Chopper, apakah Chopper ini dalam keadaan aman? Yang berarti Sanji akan bertarung dengan sangat serius, yang pasti ketika terpojok juga dia akan menggunakan Red Suit-nya untuk melawan Queen ini. Ya yang jelas secara terpaksa lah, lagi-lagi dia harus kembali menggunakan barang buatan Vinsmoke yang sangat dia benci. Tapi saya pun sangat yakin Queen juga dia tahu segala hal tentang Red Suit dari Sanji ini. Kira-kira bagaimana nih cara Sanji ini mengcounter Queen yang sudah tahu tentang Red Suit-nya? Ya benar, ingat saat Sanji berkata kepada Usopp dan juga Franky untuk mengupgrade Red Suit-nya itu. Disitulah Queen akan terkaget-kaget dengan perubahan dari Red Suit-nya yang seharusnya tidak seperti itu. Dan di saat yang sama juga, Zoro pun akan diberi obat yang dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Yang dengan itu bisa kita pastikan Zoro pasti akan kembali berperan di Onigashima ini. Apakah melawan King? Seperti banyak kesamaan yang pernah saya bahas juga di video ini. Dan dengan efek sampingnya, bukankah benar-benar akan sangat persis juga dengan efek di Thriller Bark lalu? Yang Zoro terluka sangat parah sekali setelah beresnya berperang di arc itu, dimana mengenai kesamaan antara Onigashima dan Thriller Bark ini sudah banyak banget dan pernah saya bahas juga di video ini. Mungkin kalian bisa langsung cek lah untuk samaannya yang sangat banyak sekali. Nah mengenai Chopper, kirain efeknya akan separah apa, ternyata hanya begitu saja. Bahkan dulu ketika dia ke Monster Point pun efeknya jauh lebih parah, dia tidak bisa bergerak. Tapi untuk ini dia hanyalah menjadi kecil dan jadi lucu lah, tapi katanya ngomongnya seperti orang tua. Oke, saatnya kita ke pertarungan serius antara Jinbei dan Hushu, dimana dia ternyata mantan dari anggota CP9 yang bahkan the strongest. Gila sekali. Dikatakan dia ini rival dari sang jenius Rob Lucci yang bahkan lebih hebat dibandingkan dirinya. Serangan-serangan dari Rokushiki-nya juga tidak terlihat hebat sepertinya karena dapat ditangkis dengan mudah oleh Jinbei. Apakah top dari CP9 ini hanya bisa sampai di level Tobiropo saja, di level bajak laut sekelas Yonkou Kaido? Jika begitu, berarti rendah sekali lah untuk seorang yang lebih hebat dari Rob Lucci ini, yang kita pun lihat sendiri sehebat apa dia dan bagaimana bahkan Vice Admiral pun mengakui kemampuan Rob Lucci. Ternyata yang lebih hebatnya alias Hushu ini hanyalah seorang Tobiropo di bajak laut Yonkou. Ya mungkin kita akan menunggu dia menggunakan Rokugannya ke arah Jinbei, atau mungkin yang lebih hebat lagi yang pasti bakal sangat gila sekali. Mungkin yang membuatnya berada di atas Lucci ini adalah karena buah iblisnya yang berada di tingkatan yang lebih tinggi.
Dimana notabene dua-duanya satu tipe lah yang sama-sama tigris, tapi tiernya berbeda. Untuk Wushu ini, dia seorang ancient zoan yang menurut saya jelas lah levelnya udah di atas zoan binatang biasa seperti leopard. Tapi di sini juga terlihat Jinbei yang berada di daratan benar-benar sehebat itu. Dia dapat menghindari serangan, menahan serangan dengan semudah itu. Itu mengingatkan kembali bagaimana Jinbei ini pertama diperkenalkan mulai dari Impel Down, Marineford. Walau dia ini seorang fishman, tapi levelnya di daratan benar-benar sangat gila sekali. Apalagi jika ada air, wah ini benar-benar tidak bisa terkontrol. Dia bisa menembus baja dari sebuah battleship hanya dengan tombak airnya saja. Oke, kita mungkin bahas sedikit mengenai alasan kenapa dia di penjara, yaitu karena satu buah iblis berharga yang dicari pemerintah ini dicuri. Itu pun di tengah perjalanan untuk ditransportasikan. Nah, mengenai buah iblis yang dicari ini, berarti sejauh ini pemerintah sudah ada dua. Pertama adalah buah iblis aliansinya alias Torao yang bahkan dulu OP-OP Nomi ini mau dibeli dari bajak laut Barel seharga 5 miliar berry. Ingat itu harga yang sangat fantastis, mengingat buah iblis ini seharga dengan bounty Shirohige. Shirohige loh, kurang gila apa harga dari buah iblis ini. Yang banyak juga akhirnya teori yang berkata itu digunakan untuk membuat immortal dari Gorosei dan Im-sama dan sejenisnya lah. Dan sekarang ternyata ada lagi yang itu adalah buah iblis milik Senchou kita, Gomu Gomu Nomi. Apakah ini buah iblis hasil pembelian sama kayak OP-OP Nomi atau memang pemerintah dunia tidak sengaja menemukannya? Yang penting kenapa mereka mencari buah iblis ini? Apakah ini perintah dari Im-sama atau mungkin Gorosei? Ada apa dengan buah iblis ini? Apa ini benar-benar buah iblis ancient yang dimakan oleh seseorang yang sangat hebat di zaman dahulu? Apakah ini yang dimakan oleh Joy Boy? Jika iya, kenapa harus di 12 tahun yang lalu? Atau mungkin Roger, Rox juga yang sama, kenapa harus 12 tahun yang lalu? Roger sudah mati 24 tahun yang lalu, dan Rox juga dikatakan sudah tiada 38 tahun yang lalu. Kemana saja pemerintahan dunia sebelumnya baru berhasil menemukannya pada saat itu. Dan yang lebih mencurigakan lagi adalah Shanks yang merampasnya dari kapal musuh, tapi tidak ada satupun yang setelahnya makan buah iblis itu, alias ditinggal saja sebagai harta karun. Apakah itu sebenarnya Shanks mendapatkan tugas juga untuk tidak memakan buah iblis Gomu-Gomu, hanyalah mencurinya saja dari kapal yang mendapatkan buah itu? Makanya dia tidak memakan buah iblisnya dan hanya disimpan menjadi harta karun saja. Atau sejak awal Shanks sudah berkomplotan dengan Gorosei dan yang lain-lainnya, sehingga masih terlalu banyak juga nih misteri tentang buah iblis ini. Tapi jika ingat kata-kata Kaido sebelumnya, dia berkata Gomu Gomu no Worororo, yang saya pun katakan di video review kenapa Kaido harus mention Gomu Gomu sampai seperti itu. Apakah dia tahu pengguna sebelumnya dari Gomu Gomu ini siapa? Jika seperti itu, ini benar-benar patut dinantikan ada apa dengan buah iblis dari Luffy Senchou. Ya walaupun sejujurnya saya lebih senang jika Luffy memakan buah iblis yang bukan milik siapa-siapa, hanyalah satu buah iblis random yang tidak sengaja dimakan oleh Luffy. Tapi karena dia ini sangat hebat dan sangat kreatif, dia bisa membuatnya menjadi sehebat sekarang. Tapi oke lah, kembali ke alur yang biasalah in Oda with Trust saja. Atau jangan-jangan buah iblis ini karena satu-satunya natural enemy dari God Enel, makanya ingin dicuri oleh pemerintahan dunia. Mantap sekali. Nah jadi itulah menurut saya tentang analisis di chapter kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue ada film pamit and I'll see you guys next time.